kita pelajari hari ini dapat kita serap dengan sebaik mungkin. Nah, di antara kalian silakan untuk memimpin doa. Siapa saja yang terserah ya. Ya Raka, silakan pimpin doanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Doa selesai. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ada anak-anak Ibu ini sepertinya ada yang nggak masuk ya. Oh ya, anak. Marilah kita doakan semoga anak cepat sembuh dan sehat dan akan masuk seperti dia biasanya. Nah, baiklah anak-anak. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu akan menanyakan kepada kalian, ada nggak yang mau ditanyakan tentang pelajaran yang kemarin kita bahas? Oh, tidak ada. Ibu anggap sudah mengerti semua ya. Oke, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1 tentang jenis-jenis pekerjaan. Sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini yang pertama, setelah membaca cerita tentang pelestarian alam, siswa mampu menilai tokoh yang ada di dalam cerita dengan detail. Kemudian yang kedua, setelah membaca cerita tentang pelestarian alam, siswa mampu mendeskripsikan tokoh melalui gambar atau tulisan dengan detail. Kemudian yang ketiga, setelah membaca teks dan mengamati gambar tentang pekerjaan di pegunungan, siswa mampu membandingkan jenis pekerjaan yang ada di sekitar mereka dalam bentuk diagram P. Yang keempat, menggunakan diagram P, siswa mampu mengembangkan laporan tentang jenis pekerjaan dalam bentuk tulisan dengan lengkap. Yang kelima, setelah berdiskusi, siswa mampu menginformasikan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan pelestarian sumber daya alam dalam bentuk peta pikiran. Yang keenam, setelah mendiskusikan, siswa mampu menuliskan contoh kegiatan yang dapat menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam dengan lengkap. Nah, di sini sebelum memulai pelajaran, Ibu akan membuat sedikit ini ya, Yang pertama kita pelajarannya tentang tema 4 itu berbagai pekerjaan. Kemudian subtemanya itu jenis-jenis pekerjaan. Nah, di sini kan ada di daerah kita ini kan berbeda-beda. Contohnya aja di pegunungan, kemudian ada di perkotaan. Pegunungan ini termasuk desa ya Nak ya. Nah, di desa ini banyak jenis pekerjaannya. Yang pertama itu jenis pekerjaan untuk di desa rata-rata dia pekerjaannya apa anak? Ya, petani, sebagai petani. Kemudian kalau di perkotaan, ya di perkotaan itu
atau PNS ya kalau sekarang ini. Nah, berdasarkan letaknya, berbagai jenis pekerjaan itu tergantung dengan daerah masing-masing. Kalau kita ini kebanyakan untuk di desa itu sebagai petani, ada juga nelayan tapi tidak terlalu banyak. Kemudian kalau di kota itu rata-rata karyawan swasta dan pegawai, atau karyawan swasta ini dia kerja di pabrik, itu bisa dikatakan karyawan swasta. Kemudian di toko dia juga bisa, karena peluang di kota itu lebih banyak ya untuk karyawan swasta, karena kalau di desa itu ya rata-rata petani pulang. Sampai di sini ibu akan memberi tugas kepada kalian untuk berdiskusi tentang jenis-jenis pekerjaan yang ada di daerah asal kalian. Misalnya di desa ini contohnya ada mana kan, Bengkulu ini kan, kalau kotanya Bengkulu, kemudian desanya itu Mana, Pepayang, Curug. Coba kalian diskusikan dengan teman-teman kalian tentang berbagai jenis